Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda pecah ketuban. Nah, bagaimana sih? Apa sih tanda-tanda pecah ketuban itu? Simak terus videonya. Tapi untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Dalam bahasa medis, air ketuban itu disebut juga dengan cairan amnion, di mana cairan amnion atau cairan ketuban ini itu berfungsi untuk melindungi bayi di dalam rahim. Biasanya yang saya temui itu ibu hamil yang mengalami pecah ketuban atau ada cairan, misalnya saja ketubannya merembes atau memang pecah, itu langsung panik, kaget, apalagi kalau rumah itu jauh jaraknya dengan tempat pelayanan kesehatan, jauh dari bidan. Jadi selama perjalanan yang mungkin butuh waktu 10 menit untuk tiba di pelayanan kesehatan, itu ibunya dalam perjalanan itu khawatir, resah, yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah karena kaget. Apalagi untuk ibu di kehamilan pertamanya. Itu kan biasa di kehamilan pertama ibu-ibu itu belum tahu seperti apa, belum ada pengalaman persalinan, jadi pastinya kaget atau khawatir dengan yang terjadi jika ketubannya pecah, karena mungkin beberapa orang yang datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan keadaan ketuban pecah atau ketuban merembes itu panik dan beranggapan bahwa jika ketuban pecah itu berarti janinnya akan lahir. Dia akan melahirkan, dia akan partus. Padahal tidak selamanya ketuban yang pecah itu menandakan bahwa bayi itu akan segera lahir. Tidak, tapi bisa saja ketubannya itu pecah di pembukaan sekian yang masih butuh waktu beberapa jam untuk proses persalinan. Jadi moms jangan khawatir jika memang terjadi ketuban pecah atau merembes, setelah ketubannya keluar langsung bayinya yang lahir. Tidak seperti itu. Oke? Nah, saya akan memberikan informasi penting. Jadi disimak baik-baik ya moms. Jadi jika ketuban itu pecah sebelum 37 minggu atau di bawah 37 minggu, itu berarti terjadi namanya ketuban pecah dini. Jadi ketuban pecah dini itu adalah ketuban yang pecah atau keluarnya cairan ketuban di usia kehamilan sebelum 37 minggu atau di bawah 37 minggu. Info penting yang kedua adalah jika cairan ketuban itu pecah atau keluarnya cairan ketuban tanpa adanya kontraksi. Karena secara rasionalnya ketuban itu akan pecah jika terjadi kontraksi. Jadi kontraksi itu yang menyebabkan terjadinya ketuban pecah. Tapi kalau tidak ada kontraksi, tidak ada rasa nyeri, itu harus diwaspadai. Informasi yang ketiga itu adalah cairan ketuban itu berwarna bening. Cairan ketuban yang normal itu berwarna bening, kemudian tidak berbau pesing. Baunya itu ya bau khas cairan ketuban, tapi baunya itu tidak menyengat. Karena kan ada beberapa pasien yang biasanya jika datang ke pelayanan kesehatan, biasa saya kedatangan pasien yang katanya dia bilang urinnya itu atau air kencingnya itu tidak bisa dikendalikan, keluar terus-menerus. Nah, setelah dicek ternyata itu air ketuban. Nah, sementara pasiennya ini tidak tahu bahwa itu air ketuban. Dia menganggap bahwa yang keluar itu adalah urin atau air kencing. Jadi, moms jika mengalami hal ini, sebaiknya dicium dulu apakah memang ini bau kencing. Nah, apa saja sih tanda-tanda keluarnya air ketuban itu? Jadi, air ketuban itu tidak hanya pecah, tapi juga bisa terjadi tanda-tanda keluarnya air ketuban. Yang pertama itu adalah menetes. Jadi air ketuban itu menetes. Jadi misalnya saja moms duduk, tiba-tiba pakaian dalam atau celana dalam moms itu basah karena ada cairan basah dan bukan air kencing, bukan urin, basah. Dan moms setiap ganti celana tiba-tiba
basah lagi. Nah, itu bisa saja disebabkan karena keluarnya air ketuban dengan cara menetes-menetes. Kemudian keluarnya air ketuban yang kedua adalah selain dengan menetes, yaitu merembes. Nah, ini yang biasa ibu-ibu hamil itu bingung. Ini kenapa saya kencing terus padahal ini keluar tidak bisa ditahan. Nah, jadi itu bisa dibedakan ya. Biasanya kalau yang keluar itu seperti tadi yang saya katakan, itu urin dengan air ketuban itu beda. Dari warnanya, dari aromanya itu berbeda. Jadi kalau misalnya moms merasa misalnya sementara duduk kemudian ada cairan yang keluar mengalir terus seperti kencing, seperti pipis, tapi tidak bisa ditahan, tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan, bisa saja itu adalah cairan ketuban yang merembes. Kemudian selain menetes, merembes, ada lagi yang namanya pecah ketuban. Nah, ini yang biasanya kita dengarkan. Karena kan mungkin beberapa ibu jarang mendengarkan istilah ketuban merembes, ketuban menetes. Yang biasa didengarkan adalah pecah ketuban. Kalau pecah ketuban itu seperti apa sih? Nah, kalau pecah ketuban itu rasanya itu seperti balon yang terisi air kemudian ditusuk dan terjadi seperti letupan kecil. Misalnya ditusuk langsung pecah. Moms akan merasakannya. Jadi ibu-ibu yang mengalami pecah ketuban itu pasti merasakan hal seperti itu. Dimana sementara jalan atau sementara duduk, tiba-tiba ada yang meletup seperti itu, ada yang pecah kemudian langsung basah. Jadi beda dengan kalau menetes kan lama baru basah, mengucur atau merembes itu juga berbeda. Nah, kalau pecah ketuban itu langsung pecah, langsung basah. Jadi misalnya moms pakai rok atau pakai sarung itu sarungnya langsung basah karena terjadinya pecah ketuban. Kalau misalnya ada moms yang bertanya pecah ketuban itu kapan? Apakah mendekati persalinan atau pas terjadinya pembukaan? Jadi pecah ketuban yang dialami setiap ibu hamil itu berbeda-beda. Ada yang misalnya di awal pembukaan sudah mengalami pecah ketuban, ada yang pertengahan pembukaan, ada yang menjelang persalinan baru ketubannya pecah, dan ada juga yang sudah mau bersalin, sudah posisi ibu bersalin yang sudah siap mengejan, itu air ketubannya belum pecah. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Jadi kalau misalnya ketubannya belum pecah menjelang persalinan atau proses persalinan itu dilakukan yang namanya amniotomi, yaitu pemecahan ketuban. Jadi ketubannya itu dipecah dengan terpaksa. Apakah bukan terpaksa? Maksudnya anjuran medisnya seperti itu. Jadi dilakukan amniotomi di mana cairan ketubannya itu dipecahkan dulu. Jadi dikeluarkan dulu. Apakah sakit? Proses amniotomi itu tidak sama sekali, jadi tidak ada rasanya. Nah, setelah keluar baru janinnya itu dilahirkan atau ibu diminta untuk mengejan. Nah, itu proses amniotomi, jadi jangan khawatir, itu tidak sakit. Nah, saya mau menyampaikan kepada moms semua yang mengalami yang namanya pengeluaran ketuban, pengeluaran cairan ketuban, baik itu menetes, merembes, pecah, sebaiknya segera diperiksakan ke bidan atau ke puskesmas. Tapi kalau mengalami hal seperti itu jangan panik, jangan banyak pikiran, jangan kaget. Yang jelasnya kalau pecah ketuban itu jangan berpikir bahwa ketuban pecah bayi akan lahir, bayi akan langsung lahir. Itu yang biasa membuat ibu-ibu hamil itu panik, karena mereka menganggap, aduh ini kita masih di rumah, padahal ketuban sudah pecah, kita masih di rumah, bagaimana kalau bayinya langsung keluar, langsung lahir, bidan tidak ada di sini, jarak rumah ke bidan itu jauh, bagaimana ininya. Jadi jangan terlalu memikirkan itu, jangan panik seperti itu. Jadi kalau misalnya keluar cairan ketuban, moms cukup tahu, oh ini cairan ketuban, saya mau ke bidan, saya harus periksa ke bidan. Nah, periksanya ya itu, jangan tergesa-gesa, jangan panik, jangan sampai misalnya karena pecah ketuban moms tergesa-gesa, kaget, lari dan terjatuh. Nauzubillah min dzalik ya, tapi
sebaiknya jangan seperti itu, karena saya pernah menemui pasien yang seperti itu, yang sampai panik datang ke bidan, ketuk-ketuk, bu cairan ketuban saya pecah, ini ada air yang keluar. Nah, karena panik seperti itu jadi tekanan darahnya tinggi. Jadi di sini saya menyampaikan seperti ini agar moms yang melihat video ini dan suatu saat nanti mengalami yang namanya pengeluaran cairan ketuban, menetes, merembes, atau pecah ketuban itu, jangan panik. Oke moms, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau misalnya moms ingin menanyakan atau konsultasi lah, bisa DM di Instagram atau inbox di Facebook. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian untuk moms juga yang ingin bertanya bisa juga melalui komentar. Jadi bisa tuliskan komentar moms, insya Allah saya akan membalasnya. Begitu juga dengan moms yang ingin menyarankan apalagi sih yang kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.